KPK melempem, Demokrat kubu Muldoko harus laporkan Ibas DKK ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saat itu, jika melihat peristiwa yang terjadi memang seakan membawa kita bernostalgia ke zaman sang mantan, saat dimana nama Ibas berkali-kali dipanggil oleh saksi, tapi tak direspon oleh ex-ketua KPK Abraham Samad. Malah orang lain yang disebut tidak menerima apapun ikut dijebloskan ke penjara, yakni Anas Urbaningrum. Inilah hebatnya SBY ketika membalikkan nyali KPK di era Antasari yang pemberani menjadi KPK pengejut setelahnya hingga kini. Namun Tuhan masih sayang pada bangsa ini, meski KPK lemah, Kejagung justru makin kuat dan berani. Lihat saja kasus Jiwasraya dan Asabri, bertriliun-triliun aset mafia kakap berhasil dirampas dari kapal pesiar, tambang dan banyak lainnya. Bisa jadi kalau kasus Hambalang, Senturi dan kasus IT KPU era SBY diusut akan menjadi pintu masuk menyita aset SBY. Karena kabarnya ada ribuan triliun APBN masuk ke partai berlogo Mercy saat SBY jadi ketum. Sama seperti isu yang sempat diusut oleh kubu Muldoko bahwa aset kantor DPP Demokrat dan sebagainya telah diatasnamakan keluarga. Ini sungguh tontonan yang sangat menjijikan. Bagaimana bisa mantan presiden 2 periode yang masuk era reformasi malah mempertontonkan cara merampok uang negara secara gila-gilaan. Harusnya kita bertanya-tanya, kalau hanya Ibas yang bermasalah dalam keluarga, kenapa tak dibiarkan menjalani hukuman saja? Apakah justru si anak bungsu? Begitu karena contoh dari bapaknya, bahkan kasus suap impor daging sapi juga sempat menyerempet nama almarhum ibunya. Yang jelas dari besan, anak dan mungkin kerabat lain tidak jauh-jauh dari mental korupsi. Kalau kubu Muldoko mau serius membersihkan SBY, jangan ragu untuk menggandeng kejaksaan. Paling tidak masih ada harapan baru ketimbang menunggu KPK yang tidak ada gebrakan sama sekali. Lihat saja kasus korupsi Erjelino yang menyusut angkanya dari triliunan menjadi ratusan juta dalam 5 tahun. Apalagi menghadapi sang mantan, bisa-bisa mencret duluan karena saking takutnya. Darmizal, Max Sopacua, dan jubir Demokrat kubu Muldoko harus mempertimbangkan pengusutan kasus lama ini ke kejaksaan. Meski sebenarnya dalam Jiwasraya dan Asabri masih menyisakan nama Bakri DKK, tapi semoga saja nanti saat kasus Hambalang dan Senturi lagi benar-benar bisa menyentuh Ibas dan bapaknya. Sudah babak belur negara ini dibiarkan autopilot di era SBY, ditambah banyak proyek mangkrak dari Hambalang, mobil internet, hingga proyek pembangkit listrik. Sudah begitu catatan utangnya juga tidak kalah banyak dengan era Orba. Era SBY juga tercatat memberikan izin penggunaan hutan kedua terbanyak setelah Orba. Mungkin kalau di total kekayaan hasil korupsi dan banyaknya yayasan akan sama banyaknya dengan era Soeharto. Jangan sampai ada lagi orang tamak setelah Soeharto dan SBY, apalagi kecenderungan keduanya yang ingin memperkaya diri dan keluarga. Tidak hanya Partai Demokrat yang harus diambil alih, tapi kekayaan milik bangsa yang sudah dirampok habis oleh dua dinasti. Meski hingga kini kita jauh bisa melihat jelas bentuk aset milik keluarga Cendana ketimbang CKS. Inilah makanya tugas aparat penegak hukum membersihkan sampah korupsi para mantan. Habib Rizik sang raja kekacauan sudah dibuat babak belur, tapi para donaturnya masih belum tersentuh, malah dengan tidak tahu malu membikin puisi dizolimi. Padahal diri sendirilah yang merampok kekayaan negara, anak-anak pun juga begitu. Mengatai orang lain bermuka lebih tebal ketimbang tembok, padahal dirinya sendiri kulit mukanya lebih tebal ketimbang kulit badan. Semoga saja setelah Anas keluar, semua menjadi terang benderang. Satu persatu korban kezaliman SBY akan bersatu menghadapinya. Ditambah kekuatan para pendiri dan senior partai, mereka semua yang tahu borok SBY luar dan dalam. Mereka yang tahu apa yang menyebabkan Ibas tidak juga dipanggil saat itu. Mungkin kalau KPK justru ketahuan mengkriminalisasi, bisa secepatnya saja ikut dibubarkan seperti FPI. Karena percuma juga ada KPK selama korupsi menyengat di ibu kota tidak tersentuh. Fee Formula E yang tembus 1 triliun rupiah masih juga tutup mata. Lalu buat apa lagi lembaga anti rasuah? Apalagi dana operasionalnya tidak main-main. Kalau hasil tangkapannya cuma 1 miliar, 2 miliar, negara bisa rugi bandar. Kalau tujuannya untuk bikin koruptor jerah dan sebagainya, buat saja sistem elektronik atau e-budgeting seluruh Indonesia dan transparan. Rasanya sesudah itu tidak perlu lagi ada KPK. Toh Anies juga tidak bakal dipanggil meski program DP 0 rupiah dikorupsi, termasuk Ibas yang jadi anak emas KPK. Akhirnya, kembali lagi, kita hanya bisa menanti dan memberikan rekomendasi terbaik saat ini. Semoga KPK dibubarkan dan Demokrat kubu Muldoko segera melaporkan Ibas ke kejaksaan.
Tidak perlu sungkan lagi karena SBY dan AHY bukan penguasa. Mau ngoceh sekeras apapun, toh justru akhirnya semakin membuka aib pribadi. Betapa tololnya AHY menandatangani KLB 2020 padahal dirinya bukan pemimpin sidang, apalagi pelanggaran pemalsuan akta pendirian dan sebagainya. Segeralah bergerak kubu Muldoko karena rakyat sudah begitu lama menanti pejabat kakap diadili dengan sempurna. Begitulah kura-kura. Wrecking Ball siap ratakan rumah Rocky Gerung, wahai Laskar FPI, pasang badan, ditulis oleh Manuel dari Zuar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Alat berat sudah datang ke rumah Rocky Gerung yang dibangun di atas tanah bodong. Rumah untuk Rocky yang lebih bisa dikatakan mirip seperti rumah untuk Blacky sebentar lagi akan disiapkan. Apakah ada permainan dari Kementerian Pertahanan untuk melakukan intervensi? Apakah akan ada pembelaan dari si Prabowo, Menteri Pertahanan yang hanya bisa mempertahankan harga dirinya tapi tidak NKRI kepada Rocky Gerung yang adalah tim sesnya? Rumah Rocky Gerung sebentar lagi siap dihancurkan. Mari kita lihat kehancuran harga dirinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Rocky Gerung dan rumahnya akan diratakan ke tanah sehingga Haris Azhar bisa keluar-keluar? Kalau rezim ini rezim zalim ala SJW, mari kita simak analisisnya. Akankah rumah Rocky Gerung akan hancur dan tidak bersisa rata dengan tanah? Sebelumnya kita melihat bahwa PT Sentul sudah melayangkan somasi kepada si Dungu Rocky Gerung perihal rumah yang dibangun di atas tanah bodong dari seorang mantan narapidana mafia tanah. Beberapa surat somasi dicueki oleh Rocky Gerung, tidak dibalas, merasa tinggi, PT Sentul cetek. Somasi kedua pun dilayangkan, dilempar ke rumah Rocky Gerung yang dibangun di atas tanah haram jadah, mirip dengan pondok pesantren Habib Rizik yang juga dibangun di atas tanah milik orang lain. Ancaman penghancuran rumah Rocky pun direspons oleh Haris Azhar, temannya Veronica Koeman dan juga Asfinawati yang bisa kita sebut sebagai SJW. Haris Azhar mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Ya pastilah, orang kliennya masa dibilang salah karena penguasaan ilegal atas lahan yang bukan miliknya. Hahaha. Namanya dibayar ya wajar saja. Sebagai bekasnya Prabowo, maksud saya bekas tim sesnya, Rocky pun pasti meminta bantuan. Akhirnya direspons oleh kementerian yang mengatur pertanahan bahwa yang terpenting adalah selektif dalam membeli tanah. Buat saya hal ini memang benar. Penguasaan lahan bukanlah hal yang penting, melainkan kepemilikan lahan. Kalau penguasaan lahan penting, namanya goblik, asal muasal tanahnya sudah jelas. Pihak Sentul City mengatakan dasar hukum kepemilikan tanah si Blacky. Maksud saya si Rocky ini tidak kuat karena hanya berdasarkan jual beli tanah garapan dari petani penggarap. PT Sentul mengatakan bahwa lahan ini sebelumnya adalah milik PT PN 12, artinya ini milik negara. Jadi Rocky Gerung yang sering mendungung-dungungkan Jokowi ternyata tinggal di tanah milik negara yang dipimpin oleh Jokowi. Memang dungunya tembus kerak neraka. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, pada Selasa 14 September 2021, Sentul City mendapatkan lahan di Lembah Sentul yang masuk Kabupaten Bogor setelah menerima pelepasan tanah HGU milik PT PN 12 Pasir Maung. Namun, staf sus Menteri ATR alias Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufikul Hadi mengatakan bahwa dalam membeli tanah harus lebih teliti lagi. Jangan sembarangan mau dikibulin. Tapi ada yang aneh dari statement Taufikul Hadi. Menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama yakni kepemilikan tanah dan mengantongi bukti berupa sertifikat tanah. Buat saya ini cukup dan tidak usah ditambah-tambah lagi. Tapi Taufikul Hadi mengatakan hal kedua yang menurut saya tidak jelas. Taufik mengatakan bahwa penguasaan secara fisik juga penting. Lah, selama ini Rocky Gerung yang menguasai secara fisik, jadi sekarang buat dia gitu tanahnya. Memang gak jelas sih, statement ini gak jelas. Jadi kalau saya punya tanah di Indonesia, lalu dikuasai oleh preman, jadi itu milik preman. Logika Taufikul Hadi ini gak nyambung, justru terkesan membela Rocky Gerung. Memang Kementerian Pertahanan ini sepertinya harus berbenah, jangan diisi oleh orang-orang yang seolah-olah membenarkan penguasaan lahan dong. Tapi sekarang alat berat sudah ada. Apakah PT Sentul City akan menang atau si Dungu lagi-lagi difur, mau dihancurkan atau tidak pun kita sudah melihat bahwa Rocky Gerung ini goblik. Dia berhasil didungu-dungukan oleh penguasa lahan setempat. Jadi selama ini jargon rakyat akal sehat akhirnya hancur lebur, berantakan tidak bersisa, mahal di malunya. Apakah Najwa Shihab pembela Novel Baswedan akan ikut membela Rocky yang lebih dipercaya untuk bicarakan dana haji ketimbang bapaknya? Hahaha. Ayo dong pembela Habib Rizik, pasang badan di depan eskavator untuk membela Rocky
si manusia yang sebut kitab suci adalah fiksi. Begitulah fiksi-fiksi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.